Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan Ibu kita pimpinan Majelis Ta'lim An-Nisa yang baru datang dari berumrah dan ziarah ke makam para aulia Allah. Insyaallah berkat doa beliau segala hajat dan pinta kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kehilapan dosa kita seumur hidup diampuni Allah. Dosa abah mama kita berkat beliau. Kita minta doakan karena doa orang yang datang berumrah ziarah makam para wali doanya diijabah. Mohon Umi doakan. Insyaallah mudah-mudahan jamaah Majelis An-Nisa akan disampaikan Allah untuk ziarah ke tempat para wali-walinya Allah. Amin ya Allah. Di mana ulun ziarah selalu dihadirkan jamaah An-Nisa. Ulun duduk seolah-olah berkumpul bersama dengan buah pian berataan. Alhamdulillah dilupakan Allah, selalu ingat dengan buah pian berataan jamaah Majelis An-Nisa. Terutama saat ziarah ke makam Rasulullah. Seolah-olah kita berombongan bersama-sama ziarah ke makam Rasulullah. Insyaallah buah pian akan sampai ke sana. Ziarah ke Mesir tempat para wali Allah. Alhamdulillah dihadirkan jamaah Nisa. Terus tuh kami ke Hadramaut Tarim dihadirkan juga jamaah Nisa. Insyaallah sampai ke makam Rasulullah. Insyaallah tunggu waktunya dapat undangan sampai ke Insyaallah. Dan ulun dapat doa, menyimak doa dari Segaf Baharun. Mudah-mudahan kita dapat menyimak semua doa dari beliau. Mudah-mudahan kita mengamalkannya. Amin. Segaf Bahar baca doa, Allahumma rzuqna nazrah nabika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rezeki pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengamalkannya sehingga Rasulullah pandang dengan kita dengan kasih sayang penuh rahmatnya insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi membacakan Allahumma rzuqna nazrah nabika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Makasih Umi. Karena orang yang baru berumrah mabrur insyaallah kharaja min zunubihi kayama waladatu ummu. Orang yang berumrah dengan kemabrurannya Allah berkenan mengeluarkan hamba Allah tersebut dari dosa-dosanya sebagaimana anak yang baru terlahir dari kandungan perut ibunya. Amin ya Rabbal. Insyaallah kabulan berataannya. Berkat Umi kita mendoakan kita di berbagai tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan yang tiada terhingga. Kami sampaikan ucapan ribuan terima kasih mewakili jamaah buat Umi kita yang selalu menyayangi kita dan menghadirkan kita di tempat-tempat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billah. Beliau bersama rombongan, bersama keluarga datang pula dalam keadaan selamat, sehat walafiat, makbul insyaallah segala hajat. Berkat doa jamaah seberatan. Dapat insyaallah dapat doa beratan, Jerumi beratan didoakan. Berkat doa buhan pian seberatan, kami sehat afiat, selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga yang diharapkan pian tolak selamat. Kami nang tinggal di sini juga berkah pian seakan-akan kami juga berada di Makkah, di Madinah, seakan-akan berada di makam Rasulullah, seakan-akan juga bertawaf, seakan kami selalu hadir di samping pian, di samping para wali-wali Allah di negeri para wali yaitu Hadramaut atau Tarim dan sekitarnya. Alhamdulillah. Mudahan kita kesana pula berataan. Nang dagang-dagang tambah laris manis dagangannya sehingga kaum juga setor tulakan juga kesana. Amin ya Rabbal. Sedikit kita mengambil waktu tentang membicarakan tentang risalatul mu'awanah telah sampai kepada bab khauf dan raja. Apa arti raja, Bu? Berharap ampunan Allah, berharap akan rahmat kasih sayang Allah, dan khauf takutan kalau disiksa oleh Allah.
Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang Umi kita ziarahi tadi, beliau pemimpin para wali sedunia dan bersama banyak jutaan para wali-wali Allah di Hadramaut yang terbanyak kali ini. Di antaranya yang kita amalkan ini Risalatul Mu'awanah, hendaklah engkau yakni memperbanyak perasaan raja. Kita nih boy, setiap pembusan napas, setiap kerdipan mata, berdiri, berduduk, berangkat, bangun, tidur, sampai beraktivitas, sampai tidur kembali, hendaklah kita memperbanyak perasaan raja. Apa arti raja? Harap akan kasih sayang Allah. Berharap Allah mawaja mengampuni kami. Amin ya Rabbal. Dan hendaklah ada hadirkan, kata beliau, perasaan khauf, takut akan siksa Allah, takutan kalau Allah menyiksa. Dan harap di sini ialah selalu menginginkan rahmat Allah dan ampunannya. Dan khauf, harap di sini yakni khauf, yaitu khauf ini artinya perasaan takut. Takut akan azab Allah, senantiasa cemas hati, ada rasa takutan di dalam hati terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat dosa. Karena kedua sifat ini merupakan sifat keyakinan yang termulia. Jadi kita nih boy wajib hadir rasa harap, itu wajib hukumnya berdoa, mau aja Allah mengampuni dosaku. Tapi harus seimbang. Kalau boleh diumpamakan, kata beliau, burung punya dua sayap. Sayapnya ini seimbang, sayap yang kanan perasaan harap mudahan Allah mengampuni, mau aja mengampuni dosaku. Sayap kirinya separuhnya takutan kalau Tuhan menyiksa dan mengampuni diri kita. Dan itu hukumnya wajib. Suatu hari sahabat bertanya, "Man najah ya Rasulullah?" Beri kami amalan supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa jawab Nabi? Amlik alaika lisanak, jaga lidahnya Nabi. Dan ditolong Allah bertahan. Lidah dijaga. Apapun yang akan kita katakan, niatnya untuk pendekatan diri kepada Allah. Jangan sampai kita berkata-kata yang menyebabkan murka Allah. Nah, berkata-kata dengan suami, dengan anak, dengan kawan-kawan di majelis taklim, di pergaulan kita. Jangan kita mengeluarkan perkataan yang mendatangkan dosa. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah berkata. Kita bersungguh-sungguh pulang. Jalan selamat, amlik alaika lisan, jaga lisanmu. Jangan mengucapkan perkataan yang jadi dosa. Waqi ala khati'atik, tangisi janabi dosamu. Nah, jadi kita kadang kalau menggaruhi dosa orang, dosa kita banyak. Kita kadang tapi hafal sifat 20 bujur kamu. Kita kadang tapi mengerti penyakit hati, ada sombong, ada ria, ada takabur, ada ujub, ada sum'ah, ada ananiyah, egois dan sebagainya. Betul apa betul? Nah, ditangisi dosa engkau janabi. Waqi ala khati'atik, tangisi dosamu dengan menyertainya dengan bertobat. Bila dua macam ini kita amalkan, lidah dijaga dari perkataan yang jadi dosa. Yang kedua, hati menyesal atas perbuatan dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Lalu kita bertobat, jalan selamat terbuka. Kemudian disebutkan lagi di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura.
orang-orang mereka yang berseru, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Jadi kita ini berseru hanya berdoa siang malam, berdoa berwasilah dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan para walinya. Sampai-sampai para wali-wali Allah ditarim. Ada yang mendapat satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebut sama-sama ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha. Tulisannya tuh ya tarim wa ahlaha, tapi bacaannya ya tarim wahlaha. Dibaca 7 kali, hanya meminta, insya Allah jar kabul. Amin. Kita datang di tarim, subhanallah, insya Allah berkat doa beliau kabul aja berasa. Harap aja doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang ulun muliakan, mereka itu orang-orang yang berseru pagi dan sore hari dan tengah malam. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat hubungannya dengan Allah kecuali para nabi, orang-orang saleh dan wali-wali Allah, dan para orang-orang yang syahid, orang-orang ahli siddiqin. Mereka itu orang yang dekat dengan Allah. Sepakat para ulama kita bahwa wali-wali Allah terbanyak di dunia ini hanya di Yaman atau Tarim, Hadramaut, Sibam dan sekitarnya. Mudahan ke sana kita boleh. Subhanallah. Banyak doa Nabi kita untuk orang-orang Yaman. Doa Abu Bakar Siddiq, demikian pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Luar biasa. Mereka itu mencari jalan untuk pendekatan kepada Allah dengan berwasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka itu mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah, dan takut mereka itu daripada azabnya. Sesungguhnya azab Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib ditakuti. Jadi kada boleh kita nih kada ada perasaan takut dengan Tuhan, asa aman-aman aja. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, ana inda zanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku, ujar Allah, tergantung pada sangkaan hambaku, maka terserahlah kepada hambaku mau berprasangka baik atau tidak. Kabul juga baik, berprasangka baik. Jangan pernah kita berprasangka jahat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu pengasih penyayang. Pada suatu hari dalam peperangan, Nabi kita mendapat kemenangan bersama para sahabat. Lalu banyak tawanan perang dibuat. Tiba-tiba dari sekian banyak tawanan perang, ada seorang wanita, seorang ibu yang terpisah dengan bayinya. Sedangkan bajunya basah karena menetesnya air susu. Nah, basah baju. Hanya aja melahirkan, tapi 4 hari bawa perang. Lalu dia mendengar teriakan tangisan bayinya di tengah orang yang ditawan tadi. Lalu dia berlari-lari mengejar anaknya tadi, lalu menetek, menyusui. Ujar sahabat, jangan berataan lihatin perempuan tadi. Langsung mendekap lalu menetek elon putranya tadi. Lalu Nabi berkomentar, bagaimana pendapat kalian tentang perempuan yang begitu sayang kepada bayinya itu? Apakah dia tega melemparkan anaknya itu ke dalam api? Tentu, ujar sahabat, tidak mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam api sepanjang dia dapat mengelakkannya. Ketahuilah, ujar Nabi, demi Allah yang mengutus aku sebagai rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang kepada orang yang beriman, melebihi sayangnya ibu itu kepada anak bayinya. Alhamdulillah. Terkadang kalau kita kada belajar, kada menuntut, dapat musibah, mati aja sudah, buka ini aja. Karena suuzan lawan Allah. Tidaklah Allah mendatangkan satu musibah, satu penyakit
kepada seorang hamba, melainkan dengan datangnya penyakit tadi dosanya habis diampuni. Sehingga apabila hambaku itu sakit, Allah berfirman dalam hadis kudusi, apabila seorang hamba ditimpa penyakit atau musibah, Allah mengutus 2 orang malaikat. Ujar Allah, perhatikan hambaku nang garing itu apa nang diucapkannya. Garing nih bulan kita terbaring di tempat tidur, ada nang baelang dang sanakah keluarga kah, apa kabar pian kayak apa pian. Ujar kita nang menuntut ilmu ini, alhamdulillah aku masih bisa makan minum sekalipun sakit, alhamdulillah. Apabila si nang sakit ini mengucap alhamdulillah, malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah, hambamu yang sakit, yang ditimpa musibah, dia masih memuji engkau dengan ucapan alhamdulillah fahamidallah. Kalau begitu, ujar Allah, katakan kepada hambaku yang sakit itu, jika aku mematikannya, mewafatkannya dalam sakitnya, segala dosanya aku ampuni, aku masukkan dia ke dalam surgaku. Amin ya Rabbah. Karena ini kada putus asa, sakit garing tadi, aku ampuni jadi Allah, aku masukkan ke dalam surgaku. Katakan kepada hambaku yang sakit, yang ditimpa musibah dan lainnya itu, apabila aku tetap menghidupkannya, menyehatkannya, aku mengampuni seluruh dosanya. Amin ya Rabbah. Sungguh ya Nabi, jeritan rintihan orang yang sakit itu ditulis tasbih. Sakitnya aja di sini, sakitnya ditulis tasbih. Lalu si garing nih bolak-balik ke kanan ke kiri mencari rasa, ditulis sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, memanggul senjata. Jadi orang garing jangan minta mati, ingat pula. Lalu dia bernapas, garing nih bernapas pula macam-macam yang diarit nih. Setiap hembusan napasnya itu ditulis sedekah. Subhanallah. Tidaklah, ujar Allah, aku mematikan seorang hamba yang aku kehendaki masuk surga. Allah nih menghendaki orang tuh masuk surga, tapi dosanya masih banyak. Aku garingakan ya Allah, aku sakitakan garingnya. Lalu dia ridho, lalu dia meninggal dunia, langsung dia berada dalam pengampunanku, langsung ke surga. Amin ya Rabbal. Tapi bahwa tetap wajib hukumnya. Dan apabila aku menghendaki seorang hamba itu masuk neraka, seluruh kebaikannya aku bayar lunas sebelum hembusan napasnya berakhir. Ada orang Yahudi di zaman Bani Israel, orangnya pendosa, kering banget, lalu hendak memakan seekor ikan yang lezat. Apakah ngaran iwaknya? Entah kakap dah. Maka Allah mengutus malaikat dari langit yang keempat, karena itu pada musim iwak, musim hujan. Jadi mencari ke bagai pasar nih, pembantu-pembantu, ajudan-ajudan cari kada ada iwaknya. Allah utus malaikat dari langit mahalau iwak tadi. Iwak genal nang kandaki tadi dihalau, lalu dapat menangkap, lalu dimakan oleh Yahudi nang pendosa tadi, lalu dia mati, langsung masuk neraka. Alhamdulillah, amin. Nah jadi waktu Nabi Ibrahim sakit keras, datang malakul maut ya Allah sampai janjinya Nabi Ibrahim ini mesti hari ini meninggal dunia. Datang malakul maut, malaikat Ijrail. Ujar malaikat Ijrail, wahai Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah, ulun diutus untuk mencabut nyawa pian. Ujar Nabi Ibrahim, aku nih Khalilur Rahman, aku nih kekasih Tuhan, masa tega Allah mematikan kekasihnya. Menghilang malaikat ini, ya Allah, ya malaikat. Nabi Ibrahim protes, dia itu kekasih engkau, masa Allah tega mematikan kekasihnya. Ujar Allah, wahai malakul maut, kembalilah engkau kepada Nabi Ibrahim, katakan, sesungguhnya mati itu adalah jujuran untuk bertemu kekasih.
Jadi kita nih mati itu wajib. Betul apa betul, Bu? Pasti. Jadi apabila tiba sampai kematian, kita akan bertemu dengan yang kita kasihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jangan Ibrahim, amun kayak itu cabut sekarang dua nyawa. Ada sahabat Nabi garing banget, sudah garing, sudah sakarat, menangis ayah bundanya. Jadi orang ini muda tapi sudah sampai waktunya menangis abah mamanya. Wahai ayahku, jangan sahabat Nabi teh, wahai ibuku jangan menangis. Bukankah aku ini akan bertemu dengan Allah yang lebih mengasihi diriku ketimbang engkau berdua mengasihi aku. Aku akan menghadap Tuhanku yang lebih mengasihi aku melebihi ayah bundaku. Janganlah engkau menangis. Subhanallah. Ada satu lagi sahabat Nabi nanggaring, wah parah benar sakitnya. Lalu apa? Datang Nabi. Bagaimana perasaanmu wahai sahabatku? Ya Nabi. Ya Rasulullah, ulun ada berharap di hati ulun nih harap benar sudah garing banget. Ulun berharap Allah mau aja mampuni dosa ulun. Tapi dari sisi lain ulun takutan usia Tuhan kada mampuni ulun. Tapi ulun sangat berharap Allah mau aja mampuni dosaku. Kalau demikian engkau meninggal dunia, ujar Nabi, engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kita sudah garing, kata pesan daripada Sayyidina Habib Al-Haddad, bila kita garing banget sudah imposnya sudah berubah-ubah dari putih ke kuning ke hijau, sudah nampak tanda-tanda kematian, jangan takut. Karena kita akan kembali kepada seseorang yang lebih mengasihi kita, melebihi ayah bunda, melebihi suami mengasihi kita. Dan kita akan diampuni dosa. Dan harapan Allah mau aja mampuni dosaku waktu kita garing banget sakarat itu harus lebih 90%. Harap Tuhan mau aja mampuni aku. Rasulullah mau aja mendatangi aku ke kuburku, mau aja sinin kina menemani aku. Allah mau aja memasukkan aku ke dalam surga, tapi sudah banget garingnya sakarat. Amun wah ini nang sigar bugar ini harus lebih banyak takut terhadap murkanya Allah, supaya dapat menahan diri kita daripada berbuat dosa, sehingga kita jalan selamat terbuka. Nah ini jangan mudahan besar manfaatnya lawan kita berataan. Mudah-mudahan perasaan kaum dan raja ini selalu ada di hati kita, kemanapun dari manapun kita berada. Allah mau aja mampuni dosa, tapi Allah juga berat siksanya, jadi takutkan jika Allah menyiksa, sehingga terdoronglah hati kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah. Cintalah hati kita kepada Allah, itulah yang dinamakan mahabbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.